kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas peran pola bass menurun dalam ekspresi emosional dan narasi musikal, studio, kasus opera, kantata, dan kontribusi Barbara Strozzi dalam era barok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kakona dan kantata, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, kakona dan kantata itu adalah salah satu genre musik yang dimainin menggunakan pola bass menurun, teman-teman. Masuk ke kakona berasal dari tradisi tarian Spanyol yang sering digunakan dalam musik klasik barat termasuk opera. Sedangkan kantata mulai muncul di Italia pada abad yang ke-17 sebagai komposisi sekuler. Genre musik ini juga sering dimainin di rumah bangsawan, teman-teman. Masuk yang kedua itu kontribusi Barbara Strozzi. Komposer ini lahir di Venesia tahun 1619. Buat teman-teman yang nggak tahu, dia memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan musiknya, teman-teman. Dan pada tahun 1644 sampai 1664 dia berhasil mencatatkan 8 koleksi musik vokal. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke guys, di sini saya akan membahas tentang sebuah eksplorasi tentang kehidupan dan sebuah karya seseorang wanita komposer ternama di era barok. Baik, sebelumnya ada Barbara Strozzi. Barbara Strozzi adalah seorang komposer yang sangat terkenal di masa era barok. Meskipun namanya jarang kita dengar atau kita lihat di dalam sejarah musik klasik. Dan dia pun lahir pada tahun 1619 di Venesia, di Italia. Strozzi pun tumbuh dalam lingkungan sangat mendukung akan bakat musiknya. Meskipun hidupnya hanya sangat terbatas ataupun terbatas dengan pertunjukan kecil, ia pun sangat memiliki dampak yang sangat signifikan di dalam musik vokal di era barok. Dan Barbara Strozzi pun adalah anak angkat dari Giulio Strozzi, seorang penyair dan pustakawan yang sangat ternama di Venesia. Dan Barbara Strozzi pun memiliki akses ke lingkungan intelektual yang sangat kaya dan mendorong dia atau memupuk dia untuk terus meningkatkan bakat musiknya. Dan Strozzi pun mulai menunjukkan bakatnya setelah dia beranjak dewasa atau muda. Dan Strozzi pun bertumbuh di bawah bimbingan Francesco Cavalli, yaitu seorang komposer opera ternama di Venesia. Dan pada tahun 1644 dan 1664, Strozzi pun mulai menerbitkan 8 koleksi musik vokalnya yang termasuk madrigal, arias, cantata, dan motet. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pola bass menurun dalam sebuah opera. Ya, buat yang nggak tahu, pola bass menurun itu adalah suatu perpindahan chord dari suatu nada ke nada yang lainnya. Apa sih tujuannya ada pola bass menurun dalam sebuah opera? Salah satu tujuannya adalah untuk menghidupkan suatu adegan pada suatu opera tersebut. Di sini saya akan membahas satu contoh yang juga menggunakan pola bass menurun di dalamnya, yaitu ada kakona. Kakona ini pada abad ke-16 adalah tarian tradisional Spanyol yang diperankan atau yang memainkannya adalah seorang wanita atau bahkan ada yang pasangan. Tarian ini berbentuk tarian yang energik, teman-teman. Jadi orang-orang Spanyol melihat ini adalah tindakan yang tercela atau tindakan yang tidak terpuji, sehingga pada abad ke-17 kakona mulai menjadi nama pada suatu bentuk musik. Seiring berkembangnya dengan waktu, kakona juga berkembang menjadi musik yang harmonis, sehingga dapat menjadi musik instrumental dan vokal, tetapi dalam konteks musik klasik barat. Kemudian kakona memiliki karakteristik yang stabil dan pola bass yang secara berulang. Tetapi kakona juga seringkali memiliki karakteristik yang dinamis, ritmis, dan energik. Kakona sering menjadi titik puncak atau titik klimaks pada suatu opera. Kenapa? Karena penggunaan pola bass yang kuat sehingga menciptakan emosional yang intens dengan memperkuat seluruh narasi dan menjaga ketertarikan pada setiap pendengar atau penikmatnya. Kemudian penggunaan pola bass menurun ini tidak hanya di kakona. Kami akan memberikan contohnya, yaitu ada kantata yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada kantata yang juga menggunakan pola bass menurun.
Jadi fungsi polabas menurun dalam kantata itu adalah menambah karakteristik musikal yang khas tergantung pada konteksnya. Jadi yang belum tahu kantata itu apa sih? Jadi kantata itu adalah sebuah genre atau komposisi vokal dan instrumen yang terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya itu ada sinfonia. Sinfonia itu adalah salah satu bagian awal instrumen yang tujuannya itu memperkenalkan tema-tema musik utamanya. Terus kemudian yang kedua ada aria. Aria itu adalah bagian vokal yang dinyanyikan oleh solois yang bertujuan untuk menyampaikan emosi dan perasaan dari musik tersebut. Kemudian ada chorus. Chorus itu adalah bagian vokal yang dinyanyikan dengan bersama-sama atau biasa disebut paduan suara. Kemudian ada resitatif. Resitatif ini adalah bagian vokal juga, tapi dia dinyanyikannya dengan gaya yang berbeda, itu dengan gaya seperti berbicara biasa. Selanjutnya ada beberapa gaya musik yang ada pada kantata. Yang pertama itu kantata religius. Jadi itu biasanya untuk ibadah gereja yang karakternya sakral atau serius. Yang kedua ada kantata sejarah. Jadi kantata sejarah ini ditulis untuk merayakan peristiwa penting dalam sejarah sebuah negara atau budaya-budaya. Yang ketiga ada kantata dunia. Jadi kantata dunia ini tidak formal. Jadi ada elemen-elemen ritme, etnis, instrumen tradisional dan gaya bernyanyinya yang khas dari beberapa budaya-budaya seperti itu. Lanjut ke kesimpulan ya teman-teman. Dari materi yang kami jelaskan tadi terlihat jelas bahwa penggunaan polabas menurun dalam opera dan kantata itu bukan hanya sekedar musik teman-teman, melainkan juga elemen penting dalam mengungkapkan ekspresi pemain musik dalam opera dan kantata itu. Lanjut ke kesimpulan yang kedua. Selain itu, dengan mengeksplorasi kehidupan dan karya Barbara Strozzi, kita juga mendapat gambaran tentang perjuangan wanita dalam mencapai pengakuan di dunia musik yang pada masa itu hanya didominasi oleh pria. Oke teman-teman, di sini kami akan mengakhiri presentasi kami. Jika ada tutur kata kami yang salah mohon dimaafkan, dan sekian dari kelompok 9.